Saudara kekasih, ya mungkin hari ini juga saya belum pernah minta maaf sama Ibu Marsia ya, karena ini usia hampir sama. Saudara kekasih, saya masih mahasiswa saat itu, Ibu Marsia sudah jadi hamba Tuhan melayani kami di gereja. Saudara, karena hamba Tuhan ini agak tomboy dulunya, jadi di rumah kami banyak pohon pepaya, pohon seri, pohon apa segala macam yang tinggi-tinggi, saudara kekasih. Nah, Ibu Marsia ini tukang panjat pohon, saudara. Jadi setiap kali panjat dia jatuh, setiap kali panjat dia jatuh. Tiap kali laporan sama saya jatuh tadi di situ, katanya. Saya tadi jatuh di situ. Jadi saya bilang, ah dasar bodat. Jadi saya panggil dia, jadi kalau misal dari mana Dat? Gitu ya, saudara. Bodat itu monyet, saudara. Bukan apa-apa, karena dia suka panjat-panjat begitu. Jadi saya mohon maaf. Tapi inilah pembimbing saya dari muda dan sampai hari ini. Saya juga kenal baik dengan suaminya, dengan Pak Yakub. Ya, seperjuangan, satu tangisan. Ya, kami bergumul di dalam pergumulannya. Ya, saudara kekasih, puji Tuhan, saya sangat sukacita. Jadi orang yang saya doakan ketika ada di titik paling bawah, di bawah 0 minus. Jadi ketika saya nasihati dia sebagai orang hamba Tuhan, otomatis yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Di titik itu dia bilang, udahlah nggak usah ini bicara soal firman Tuhan lah. Dia bilang, fair, soal firman Tuhan kayaknya katanya aku udah hafal semua. Ya, nggak usah bicara soal firman Tuhan. Yang aku butuhkan uang hari ini. Dia bilang begitu, saudara. Sungguh sangat berat sekali saya doa untuk beliau ini. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan pulihkan luar biasa dan dia melakukan jauh dalam ekspektasi pikiran saya. Dan dahsyat Tuhan dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Ini luar biasa. Saya angkat topi ya, suami istri ini. Tidak banyak orang yang mau melayani orang gila, saudara. Karena saya pernah datang ke sana, ke tempat tinggalnya, walaupun waktu itu gak ketemu ya di perdagangan awal. Kemudian nggak ada di sana. Saya lihat pagar bambu, saudara, ada orang gila semua di sana. Saya pikir, wah, ini kawan saya ngurusin orang gila begini. Nah, saudara, mereka ngambil tadi betul yang Pak Yakub sampaikan. Dia ambil, dia gendong, ya bisa bayangkan ya, saudara. Kalau kita lewat, kita muter dulu gitu ya. Kalau beliau tidak, beliau ya betul, dia cebokin, dia buang air di mana dia bersihkan. Dan bukan cuma suaminya, tapi suami istri ini, saudara. Betul-betul, ini kesaksian yang real. Dan bantu doa, Majalengka akan juga dibangun panti rehab, apa namanya istilahnya itu? Rehabilitasi narkoba dan gangguan jiwa. Ya, bekerja sama dengan kami, Yayasan JNT, dan saya otomatis yang ada juga di tempat. Ya, kita bersyukur biarlah ini bisa tergenapi. Kalau kemarin saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Yakub ini bukan hanya sekedar lagi jatuh cinta ke Siapin lagi. Beliau katakan, karena saya bawa ke kuburan, saudara, dia bilang, Pak Ferry, kayaknya bakal mati di sini, dia bilang. Begitu, bakal mati di sini dan kayaknya akan dikubur di sini. Oh, saya bilang puji Tuhan kalau begitu. Saya punya partner, kawan lama. Bantu doa, amin. Saudara kekasih, mari kita terus berdoa, perhatikan setiap penglihatan yang berapa bulan yang lalu, penglihatan di gedung DPR yang tadinya hijau berubah jadi hitam, ternyata kepala orang dari atas gitu ya, itu sudah tergenapi. Artinya apa? Setiap pesan Tuhan mari jangan abaikan, ya, jangan abaikan, perhatikan, jangan sampai itu terjadi digenapi dalam diri kita. Penglihatan yang kurang baik itu, supaya kita tidak jatuh, ya perhatikan pesan Tuhan itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada yang pemimpin.
Puji Tuhan, masih ada Bapak Ibu yang dipercayakan hikmat marifat Tuhan. Saya persilahkan. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Tuhan percayakan kepada saya beberapa penglihatan waktu kita masuk dalam doa penyembahan yang pertama. Tuhan perlihatkan, ya, banyak hati ini ya, dia ya ada pujian tapi hati ini ya hanya biasa. Ya. Ada yang tidak fokus. Setelah itu kita menyembah dan juga ada di antara jemaat Tuhan hati ini terluka ya. Terus berjubah putih, tangan berjubah berkata, serahkan hidupmu kepadaku. Aku Allahmu yang kau sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong, memulihkan keadaanmu. Namun satu hal, kembali kepada kasih yang mula-mula. Percaya setiap firman Tuhan yang kau dengarkan pada saat ini, tangkap, respon dengan hatimu yang sungguh. Percaya sungguh kepada Tuhan, maka itu akan terjadi. Kau akan berubah dan berubah. Dan Tuhan perlihatkan berapa jemaat itu berjalan terheran karena ada cahaya. Satu dengan yang lain berubah. Suara berjubah putih berkata, rentangkan tanganmu, biarlah engkau bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tatkala hatimu dipulihkan, engkau diikat oleh tali kasih dari Tuhan, maka engkau akan tergerak. Dan ada suara berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Waktu jemaat Tuhan mendengarkan itu menangis. Tuhan, apa yang harus aku berikan kepadamu? Dan Tuhan kembali bertanya, apa yang ada padamu? Berikan untuk Tuhan. Dari antara jemaat ada yang berkata, ini hatiku Tuhan, ini ada pundi-pundiku sangat sedikit dan tidak ada, ya, tidak seberapa. Tuhan katakan, Tuhan melihat hatimu, ketulusan hatimu. Dengan apa yang ada padamu engkau persembahkan kepada Tuhan, itu merupakan persembahan yang harum di hadapannya. Maka jemaat Tuhan ini berjalan. Tuhan perlihatkan hamba Tuhan Bapak Peri ada di depan. Hamba Tuhan ini dia rentangkan tangannya ya, berjalan bersama ibu, maka berkeliling, ada tangan yang panjang bercahaya. Jemaat ini ya berada di seputar tangan yang bercahaya. Tuhan katakan, Tuhan yang memanggil kehidupanmu. Jangan engkau ragu lagi dengan panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan pelayanan. Karena bukan manusia yang mengangkat engkau, tetapi dari muda Tuhan sudah berbicara kepadamu. Mari engkau sambut apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Dan tangan yang berjubah putih itu memberkatinya. Dengan apa yang ada pada saat ini itu belum seberapa. Jiwa-jiwa berdatangan ya, sampai ini tidak muat lagi, tetapi banyak berdatangan ya. Kota Majalengka aku serahkan kepadamu. Dan api saya aminkan tadi waktu khotbah itu, api menyala. Tapi tiba-tiba tidak ada lagi. Sampai saya kata, Tuhan ampuni kami hambamu. Jangan sampai api kuasamu itu berlalu dari hidup kami. Saya menangis, saya mengangkat tangan. Kami tidak mau hanya sebagai penyampai, penyambung lidah Tuhan, tetapi akhirnya kami terbuang. Saya tidak mau Tuhan. Tetapi saya melihat yang saya aminkan, api itu merambat kepada jemaat. Dan juga ada siswa-siswi, tapi siswa-siswi ini masih ada yang, wah, benar enggak? Benar enggak? Tuhan katakan, percaya akan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan katakan, jemaat Tuhan beserta gembala sidang di tempat ini, mari tetap bergandengan tangan. Tatkala sehati, Tuhan tidak melihat ya yang ada ya, yang Tuhan tidak meminta sesuatu hal yang tidak dapat engkau kerjakan, tetapi ada apa yang ada pada dirimu, serahkan kepada hatimu yang terutama. Tuhan perlihatkan
maka jemaat Tuhan ini mulai ada yang diberkati, diberkati, diberkati. Tuhan katakan tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan perlihatkan, ini buat ya keluarga Om Tahan. Tuhan katakan buat waktu bunda tadi ada penglihatan, rentangkan tanganmu. Engkau sebagai anak yang sulung, jangan engkau hanya berdiam. Tuhan mau pakai engkau masa tuamu, rentangkan tanganmu. Dan waktu bunda ini, wah apa saya mampu, saya sudah tua. Tuhan katakan, seorang berjubah putih memegang tangan bunda ini, ada tali dan diikat ya, mulai ya. Tuhan perlihatkan ke Cihaide dan juga ya yang lain, terakhirnya itu ya, tetap rentangkan kepada hambaku Daniel Dianto, jangan engkau takut. Maka waktu itu ya ada suara berkata dan Roh Kudus turun. Tuhan perlihatkan sehingga tali itu menyatu. Tuhan katakan, sudah waktu dan saatnya, lihat, pandang ke atas, ada pancaran air. Tuhan katakan apa yang tidak dipikirkan lebih daripada itu, Tuhan akan curahkan kepada keluarga Om Tanuwijaya ya. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui orang tuamu, berkat Tuhan itu engkau akan terima dan menikmatinya. Kita doakan terus, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Masih ada Bapak Ibu? Ya, luar biasa berkat Tuhan pagi hari ini. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Mars GPI Majalengka. Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan pujian. Saya persilakan Bapak Mikael Simbolon membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami sebut dengan nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang begitu indah Yesus. Kiranya ya Bapa, Engkau akan selalu memberkati kami Tuhan, yang telah mendengarkan firman Yesus, agar kami dapat melakukan pelaku firman Yesus, agar kami menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, untuk keluarga kami, terlebih untuk-Mu Bapa.
Engkau akan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Yesus. Pakai beliau Tuhan, dimanapun beliau selalu dalam pelayanan. Dan Kau juga ya Bapa akan memberkati gembala sidang kami di tempat ini Yesus, agar bisa menjadi memimpin kami Tuhan, menjadi lebih indah dari hari ke hari ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tiada Allah yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ya dan Tuhan terjadi Bapa. Bagi kami yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal Tuhan. Itulah janji-Mu pada kami Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan, kami telah menerima perjamuan kudus Yesus, layakan kami Tuhan di hadapan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan Yesus. Kau akan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun belum bisa Tuhan. Lipat gandakan Tuhan menjadi baru Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan bagian sebelah kanan saya untuk maju lebih dahulu. Kita naikkan pujian kita, lebih dari pemenang. Starting
kita masuk di dalam pengumuman pagi hari ini. Ada belajar Pak SMP pada hari Selasa pukul 15.00 WIB. Kemudian latihan tamborin K3 RPPI Selasa pukul 16 sampai 17.30 WIB. Ada belajar Pak SMA SMK pada hari Rabu pukul 16.00 WIB. Belajar Pak SD setiap hari Kamis untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD pukul 14 sampai 15.00 WIB. Kelas 4 sampai kelas 6 SD pukul 15 sampai 16.00 WIB. Kemudian ada doa dan sharing K3 Philadelphia Kamis pukul 19.30 WIB di rumah keluarga Bapak Harapan Pasaribu di Perum Trusmilen. Dan juga ada doa dan sharing K3 Bukit Sion pada hari Kamis pukul 19.00 WIB di rumah keluarga Bapak Erlan Lubis Perum BCA. Latihan tamborin K3 anak Jumat pukul 11 sampai 14.00 WIB. Dan tetap semangat untuk paduan suara Gema Sorga. Haleluya. Jumat pukul 19.00 WIB. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Ada Gabe Simamora, Ibu Gibran Sitompul, Cik Seli Sunjaya, Ibu Theo Borutobi, Bapak Benianto, Haleluya Pasaribu, dan Saudara Rinal Jonathan Hutasoy. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membayar iuran pemakaman dapat menghubungi Bapak Dino Silaban. Dan pengumuman untuk ekstra kolekte kita pada hari ini, saldo 33.954.500 rupiah. Ada pemasukan pada tanggal 31 Agustus 2025 sebesar 782.000 rupiah, sehingga total saldo saat ini 34.736.500 rupiah. Tuhan Yesus baik, haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GPI Majalengka pagi hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara? Oh, Bapak Pendeta, selamat datang Pak. Terima kasih buat berkat yang sudah ditaburkan. Masih ada yang baru? Oke, di antara kita Bapak Ibu ada hamba-hamba Tuhan. Saya panggil ke depan, ada Bapak Pendeta Santo Manulang dari GPI Pamingke, Pamingke. Ya, silakan Bapak. Ada Ibu Neti Boru Pasaribu. Kami persilakan untuk maju ke depan. Silakan. Salam. Iya, saya mantan Majalengka. 16 tahun saya di Majalengka. Tapi sekarang posisi saya ada di Kebumen dari tahun 95. Nah, kalau ada yang mengenal bahwa suami saya adalah Ciptadi yang membangun ini, yang membangun kampus. Tahun 2018 dipanggil Tuhan, 7 tahun. Tapi puji Tuhan, kami ada di sini, saya ada di sini. Karena besok ada acara di Bogor, GP berdoa dan musyawarah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya juga dari Sumatera Utara. Saya Apin di Majalengka dan sampai kemari mengantarkan
anak rohani untuk masuk di dalam Stapin, dan kehadiran saya di sini sekaligus juga mengikuti acara Mubes besok di Bogor. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan, haleluya. Ya, kami juga sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yakub bersama Ibu. Kami sangat diberkati luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita bangkit berdiri semuanya. Oh, masih ada. Oh, siap. Iya, diberitahukan kepada anggota paduan suara, besok usahakan 9:30 sudah ada di tempat ini. Kita akan berangkat jam 10 tepat dengan kendaraan bus, ya. Dan diharapkan sebelum jam 10 sudah ada di tempat ini. Kita akan juga mungkin ada seragam yang harus dipelajari memasangnya, ya. Jadi karena kita pakai pakaian adat Sunda yang samping dilengkap juga dengan samping dodotnya gitu ya. Nah, mungkin dari anggota paduan suara belum tahu cara memakainya. Besok sebelum berangkat kita sudah coba belajar memakai supaya di sana waktunya sangat mepet, ya, karena di sana waktunya itu penuh sampai sore begitu. Jadi ada kemungkinan kita mau gladi resik hanya untuk baris pun kayaknya agak susah. Ya, jadi itu sebabnya besok kita siapkan di sini dan berangkat sampai sana. Kita akan lihat waktu yang senggang di mana kita baru bisa latihan sebentar, mungkin hanya latihan berdiri saja. Saya rasa tidak ada hal lain. Bapak Ibu ketua-ketua K3 mohon di absen anggota jemaatnya yang tidak hadir hari ini. Begitu banyak kursi yang kosong, ya, tolong sampaikan firman Tuhan yang hari ini disampaikan supaya mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih kepada Pak Yakub, terima kasih untuk Ibu Marzia, luar biasa firman Tuhannya. Ini sangat